Halo sahabat dan kerabat onlineku. Hari ini aku akan berbagi bagaimana pengalaman aku menjalani 10 days karantin di UK. Ya, sebelum aku melakukan perjalanan ke UK, 48 jam sebelum aku melakukan perjalanan, aku harus sudah memesan PCR test yang aku lakukan dari Jakarta ke Corona Test Center, salah satu link yang ada di UK Government. Nah, aku buka link tersebut, kemudian aku mengorder untuk PCR hari kedua dan hari ke-8. Kira-kira sebesar 119 pound. Nah, kemudian nanti kita akan dapat email dan kita dapat kode referensi. Nah, setelah kita memesan, nanti kita akan mendapatkan orderan tersebut ke halaman tempat di mana kita karantina. Nah, kebetulan aku karantinanya di tempat yang akan aku tinggal nanti, ya. Nah, setelah itu kita akan dapat email dari tempat order tes hari kedua dan hari ke-8 tersebut. Nah, setelah itu, sebelum melakukan perjalanan 48 jam sebelum kita departur di airport, maka kita harus sudah melakukan pengisian passenger locator form, ya, yang harus dibuka dari website dari UK government. Nah, di sana kita harus mengisi, salah satunya adalah mengisi bahwa kita sudah mengorder untuk PCR hari kedua dan hari ke-8 ketibaan kita nanti di UK. Nah, setelah itu kita isi semua data-datanya, termasuk kita masukkan paspor, ya, nomor paspor, kemudian alamat nanti di mana kita tinggal, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya. Setelah selesai, maka kemudian kita submit. Dan setelah kita submit, maka nanti akan keluar semacam declaration. Nah, setelah itu baru kita print. Nah, hasil printan itu tadi akan kita bawa, ya, beserta dengan bukti bahwa kita sudah memesan untuk PCR hari ke-2 dan hari ke-8. Nah, akan kita tunjukkan ketika kita melakukan check-in di bandara. Nah, setibanya kita di bandara UK di mana kita akan mendarat, maka hari tersebut dihitung hari ke-0. Artinya bahwa hari itu adalah start daripada karantina 10 hari kita berada di UK. Nah, setibanya di UK, nanti kita akan mendapatkan SMS atau email ke nomor telepon yang kita aktifkan dari Indonesia. Nah, kemudian di sana akan diberitahukan bagaimana cara karantina 10 hari dari ketibaan kita di UK. Nah, setelah itu maka kita harus mengisi form, ya, bagaimana cara karantina dengan cara membuka website UK Government. Nanti kita akan diberikan nomor ID. Kemudian kita akan diberitahu juga bahwa kita akan batas sampai kapan kita harus melakukan karantina secara mandiri. Nah, kemudian pada hari kedua sejak kedatangan, kebetulan waktu itu aku hari kedua ketibaan itu adalah tanggal 9 November 2021. Nah, kemudian pagi hari, misalnya sekitar jam 9 pagi, maka kita buka kits tentang PCR home test. Nah, di dalamnya akan berisi beberapa, di antaranya adalah stick swab, kemudian tube yang berisi cairan, kemudian amplop plastik untuk kita kirimkan kembali beserta alamat yang sudah akan dituju. Nah, setelah itu kita lakukan swab secara mandiri, ya, dengan membersihkan tangan terlebih dahulu, kemudian kita menyolok bagian dalam tonsil daripada mulut kita dan memasukkan juga ke dalam lubang hidung kita dengan diputar. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tube tadi yang berisi cairan, kemudian stiknya dipatahkan sebagian dan ditutup.
Nah, setelah ditutup, kemudian kita masukkan ke dalam eh, amplop plastik yang sudah berisi, di situ ada eh, barcode barcode kita yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kemudian kita tutupkan ke dalam eh, kotak. Nah, dan kotak itu dimasukkan ke dalam amplop plastik yang sudah berisi alamat tempat di mana nanti kita mengirimkan. Nah, setelah selesai itu, maka kita harus melakukan registrasi ke tempat link yang kita tuju untuk Corona Test Center kita, dengan cara memasukkan email, nama lengkap, kemudian nomor paspor, serta alamat kita di UK. Nah, setelah registrasi sudah selesai. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Maka kita membawa hasil PCR yang sudah kita masukkan ke dalam amplop plastik tadi. Nah, kita pergi ke kotak pos priority, namanya priority ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke sana. Nah, selanjutnya pada besok harinya 24 jam setelah kita memasukkan itu, nanti akan ada hasil melalui email kita. Nah, nanti hasil email itu akan terlihat bagaimana hasil daripada PCR hari kedua kita. Nah, kebetulan saya mendapatkannya sekitar jam 7 malam pada tanggal 10 November yang hasilnya negatif. Alhamdulillah. Nah, tapi saya setiap hari mendapatkan email dan mendapatkan SMS ya dari NHS, atau kalau kita sebut di sini uh, klinik kesehatan negara yang ada di sini. Kalau kita seperti puskesmas lah kalau di Indonesia. Nah, saya mendapatkan email secara berkala dan saya juga ditelepon bagaimana menanyakan keadaan saya, apakah saya dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan terus melakukan karantina di rumah dengan tidak keluar rumah, tidak keluar dari sekitaran rumah saya, dan terus melakukan karantina secara mandiri. Benar-benar nggak keluar rumah cuma memasukkan ke bukti PCR mandiri tersebut ke kotak pos aja. Nah, selanjutnya saya lanjutkan deh hari ke-8. Nah, hari ke-8 itu kebetulan saya pas tanggal 15 November. Nah, saya lakukan hal yang sama. Saya buka eh, kitsnya itu yang berisi peralatan bagaimana kita melakukan PCR secara mandiri di rumah. Kemudian kita lakukan tahapan-tahapannya. Yang pertama membuka stick swabnya, kemudian kita swab kembali bagian dalam mulut kita secara melingkar kiri dan kanan tonsil kira-kira 10 kali putaran. Kemudian kita memasukkan ke hidung kita sebelah kanan lebih dahulu 5 putaran atau lebih, kemudian ke kanan selanjutnya, kemudian kita masukkan ke dalam tube-nya yang berisi cairan, kemudian dipatahkan, kemudian kita tutup. Nah, begitu juga kita masukkan kembali ke dalam plastik yang sudah ada segel, dan di dalam tube itu sudah ada barcode kita ya yang berisi seri nomor kita registrasi. Kemudian kita tutup, masukkan ke dalam kotak yang sudah mereka sediakan, kemudian kita masukkan ke dalam plastik yang sudah berisi alamat di mana kita akan mengirimkan hasilnya. Nah, selanjutnya tinggal menunggu. Nah, akhirnya keesokan harinya pada tanggal 16 November 2021 sama sekitar jam 7 malam, maka hasilnya pun keluar. Ya, hasilnya keluar dan menyatakan bahwa hasil PCR D8 saya hasilnya negatif. Alhamdulillah. Nah, tidak sampai di situ saja, saya masih terus di email dan saya juga di SMS dan juga di telepon untuk memberitahukan bahwa saya harus melanjutkan karantina saya sampai dengan hari ke-10, yaitu genapnya pada hari ini, tanggal 17 November 2021, yang merupakan hari terakhir karantina saya. Nah, mudah-mudahan saya sanggup melaksanakannya dan dapat menyelesaikan karantina saya. Nah,
Nah, hasilnya alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat dan siap melanjutkan karantina saya sampai hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin memerlukan informasi ini, mungkin pengalaman saya ini dapat dijadikan bahan ya untuk sekedar informasi. Itu pengalaman saya bagaimana melakukan perjalanan ke UK di masa pandemi di 2021, tepatnya di bulan November ini, di mana ketika dibukanya penerbangan internasional dari Indonesia menuju UK. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sorry, makasih.